Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, inilah setiap kami yang Tuhan boleh panggil untuk bisa berada di hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau menantikan Tuhan di dalam setiap momen-momen seperti ini, di mana khususnya kami hendak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh Engkau bukakan, bukan karena keinginan kami sendiri Tuhan, tetapi karena keinginan itu berasal daripada Tuhan. Dengan demikian kami menyadari bahwa setiap firman yang boleh kami baca, itu adalah bentuk dari bagaimana cara Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, tolong kami, biarlah Allah Roh Kudus itu boleh menuntun hati dan pikiran kami, supaya sungguh baik kami, hamba-Mu yang berbicara, dan juga setiap kami yang mendengarkan, sungguh boleh mendengarkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami hidupi di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur di pekan ini kita memasuki akan satu bagian dari 1 Korintus yang ke-15 sebagai lanjutan dari eksposisi surat 1 Korintus, saudara. Sebuah tema yang akan kita gumulkan yaitu hanya karena anugerah Allah. Nah, saudara, kita akan membaca secara bergantian untuk kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara-saudari sekalian membacakan di ayat yang kedua, demikian bergantian. Saya menyediakan juga di dalam slide untuk teks di dalam terjemahan baru yang kedua. Saudara dipersilakan untuk menggunakan versi yang saudara kehendaki. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, pada satu kali ada sebuah kisah. Ada sepasang saudara kembar yang bernama John dan Jacob, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang hobi untuk berolahraga. Dan salah satu olahraga yang mereka suka mainkan adalah, ini apa namanya saudara? Bola apa ini? Bola basket. Jadi mereka suka sekali bermain basket dan terkadang ketika mereka bertanding, mereka tidak jarang akhirnya sambil bermain, saling bertanding untuk membuktikan siapa yang lebih jago dari antara si John dan Jacob itu, saudara. Lalu setelah mereka berkali-kali dari kecil mereka bertanding, ternyata terbukti bahwa salah satu dari mereka ada yang jauh lebih jago, lebih bertalenta. Dan di sana Jacob selalu kalah dari John. Sampai akhirnya satu kali di dalam permainan itu, ayahnya yang juga selalu menonton mereka bertanding, akhirnya memanggil akan kedua dari mereka. Lalu si Jacob yang selalu kalah pertama kali dipanggil oleh ayahnya. Jacob, kesini. Akhirnya Jacob menghampiri papanya dan papanya ternyata memberikan sesuatu yang tidak diduga. Ketika Jacob sampai di depannya, lalu papanya membuka sebuah kotak. Jacob, ini buat kamu. Wih, siapa yang gak mau ya dikasih sepatu? Dikasih sepatu, saudara. Jacob, saya lihat kamu sudah bagus bermain
Dan mungkin ini sesuatu yang bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi. Di satu sisi Jacob ketika melihat, loh aku ini selalu kalah loh dari si John. Gak pantas lah aku dapat kayak begini. Tapi pada akhirnya ya sudahlah. Dia berterima kasih. Dia sangat-sangat berterima kasih kepada papanya. Oleh karena ini tentu akan membuat dia semakin bersemangat berolahraga. Kemudian di balik sana John sudah menunggu. Aduh, kalau si Jacob aja yang selalu kalah dari aku dapat sepatu baru. Apalagi aku. Akhirnya tidak lama kemudian papanya datang. Memanggil dia. John, kesini. Akhirnya dengan semangat gitu ya. Sambil dribble gitu ya. Wah gimana Pak? Aku dapat apa nih Pak? Gitu. Lalu papanya bilang, memberikan salam tangan kepada dia. John, ini saatnya kamu bertanding lawan papa. Lalu John mulai bingung. Bukannya gue harusnya dapat yang lebih bagus ya? Sambil dia tidak percaya, dia sambil penasaran sambil bolak-balik tangan papanya. Ini kayaknya ada kunci mobil kali gitu ya, diselipin di mana gitu ya. Atau mungkin ada angpau gitu ya, kan ini mau Imlek nih. Ternyata nggak ada. Yang dia terima hanyalah jabatan tangan dari papanya dan tantangan dari papanya untuk bermain basket bersama-sama. Saudara, ini adalah sebuah kisah. Saya masukin dulu ya, biar nggak masuk pesan sponsor nih ya. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan bahwa orang-orang kerap kali terlena tentang apa yang dimengerti tentang anugerah. Anugerah di satu sisi seringkali ditanggapi sebagai sesuatu yang diterima meskipun sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi di sisi lain anugerah ini seringkali diinterpretasi sebagai sesuatu yang harus membawa rasa nyaman. Sesuatu yang harus merasa membuat kita jadi lebih diuntungkan. Sesuatu yang membuat kita merasa hidup itu jadi lebih baik ketika menerima anugerah ini di dalam dunia yang sementara ini. Maka izinkan saya bertanya kepada saudara sekalian. Kalau saudara mendoakan sebuah pekerjaan dan saudara mendapatkannya, itu anugerah bukan? Halo? Anugerah bukan? Anugerah. Lalu saudara mendoakan pasangan hidup atau mendoakan anak saudara supaya bisa punya pasangan hidup. Dan mendapatkannya. Saudara itu anugerah bukan? Anugerah. Kalau saudara rindu mendoakan untuk mempunyai anak dan saudara mendapatkannya. Saudara itu anugerah bukan? Maka pertanyaan sebaliknya. Jika Anda mendoakan ketiga hal tersebut. Tetapi saudara tidak mendapatkan ketiganya. Saudara, apakah saudara masih bisa menyimpulkan bahwa saudara adalah seorang yang dianugerahi oleh Tuhan? Saudara, mungkin bibir kita bisa berkata, ya. Pikiran kita akan memunculkan teologi bahwa, ya saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tetapi saudara mungkin di hati kita bisa jadi tetap ada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Yaitu satu keinginan untuk mendefinisikan bahwa yang terbaik itu ya versinya saya. Ya saya tetap menyimpan, ya kalau bisa Tuhan saya tetap mau ini. Tapi Tuhan yang tahulah yang terbaik gitu ya. Tapi suatu hari kita tetap menanti-nantikan anugerah itu kita terima. Nah saudara, bukankah hal ini sama seperti yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Ketika mereka mendefinisikan apa yang baik dan apa yang jahat versi mereka sendiri, di momen itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Maka kita tidak lain dengan mereka. Ketika kita di satu sisi mendefinisikan sendiri bahwa apa yang masuk menjadi anugerah dan akhirnya kita melupakan apa yang Alkitab nyatakan tentang anugerah. Kita sebetulnya sedang berada di satu pola pikir yang berdosa. Nah, saudara, di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini saudara. Allah mengizinkan berbagai konteks kehidupan yang begitu beragam versinya. Setiap orang tidak sama. Ada yang Allah izinkan punya masalah finansial. Ada yang Allah izinkan punya masalah dengan kesehatan. Ada yang Allah izinkan punya masalah dengan pasangan hidup. Dengan relasi keluarga. Atau dengan berbagai masalah lain. Yang mungkin hari ini saudara dan saya masih terus berjuang dan menggumulkannya. Tetapi saudara, itu bukan berarti bahwa saudara kita sedang kekurangan anugerah Tuhan. Dan orang-orang yang lain itu sedang kelebihan anugerah Tuhan. Nah untuk itulah Rasul Paulus
Pada akhirnya mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus dan juga kepada setiap kita sesungguhnya. Bahwa hanya ada satu anugerah yang akan selalu sama. Satu anugerah yang tidak pernah berubah. Dan satu anugerah yang diterima, dipercayakan kepada orang percaya. Anugerah itu adalah anugerah Injil. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama, Paulus langsung mengatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Saudara, ini adalah bagian-bagian akhir dari kitab surat 1 Korintus, saudara. Dan di bagian akhir itu Paulus mengingatkan kembali, ingat kepada Injil itu. Nah, saudara, saya ingin membagi tulisan Paulus ini, anugerah Injil, ke dalam dua bagian. Yang pertama, Injil yang dimaksud itu adalah the true gospel. Injil yang benar. Nah, saudara, kenapa Injil yang benar? Sebab pada konteks kekristenan mula-mula pada saat itu, Injil sangat akan berbeda satu dengan yang lain tergantung dari sumber dan versinya. Berbeda dengan kita sekarang ketika kita berkata tentang Injil, kita sudah tahu itu pasti Alkitab. Bahkan pemerintah pun kemudian menyatakan bahwa kitab suci dari orang Kristen adalah Alkitab. Injil disebutnya. Tetapi pada saat itu saudara, kekristenan mula-mula Injil bisa berbagai versi. Tergantung sumbernya dari mana, siapa yang ngomong dan lain sebagainya. Sehingga itu sebabnya kepada jemaat di Galatia misalnya, Paulus itu pernah mengatakan, dia begitu heran oleh karena orang-orang di Galatia begitu lekas berbalik dari Injil Kristus. Kepada jemaat di Efesus, Paulus mewanti-wanti, berjaga-jagalah, jangan sampai kamu menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, yaitu Injil yang lain. Nah, saudara, kepada jemaat di Korintus, Paulus kemudian menyatakan di dalam ayat 1-3 ini, dia mengingatkan, apakah betul Injil yang ada padamu sekarang adalah Injil yang telah kamu terima daripadaku yang kuteruskan daripada Kristus? Apakah benar Injil itu masih teguh berdiri engkau pegang? Apakah benar engkau masih terus berjanji, terus berpegang kepada Injil tersebut? Nah, saudara, di dalam ayat ini, 3 ayat ini, ketiga hal tersebut sebetulnya sedang membentuk akan satu garis waktu. Sehingga ketika dibicarakan Injil yang telah diterima, itu berbicara tentang pengalaman orang-orang Korintus ketika mereka menerima akan Injil tersebut. Lalu ketika apa yang diyakini oleh Paulus bahwa Injil yang ada di dalamnya mereka terus teguh berdiri, itu berbicara tentang konteks masa kini. Bahwa Paulus meyakini mereka masih teguh berdiri di dalam prinsip-prinsip yang ada di dalam Injil pada saat itu. Tetapi juga yang ketiga, dia mewanti-wanti, asal kamu teguh berpegang kepada Injil tersebut. Ini harapan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk kemudian engkau tetap memegang akan Injil tersebut di dalam hidupnya. Dalam kata lain saudara, Paulus itu ingatkan, jangan sampai Injil yang telah engkau terima itu kemudian berhenti hanya menjadi pengalamanmu di masa lalu dan akhirnya itu membuat engkau hari-hari ini melupakannya. Oh, Injil dulu begitu mempesonaku. Oh, Injil dulu membuat aku semangat untuk hidup kudus. Oh, Injil itu yang kemudian membuat aku semakin bertekun di dalam pelayanan. Oh, Injil itu yang membuat aku senantiasa haus akan kebenaran. Oh, itu dulu. Tapi bagaimana dengan Injil itu pada saat ini? Bagaimana Injil itu bekerja di dalam hidup seorang Ezra? Bagaimana Injil itu hidup sekarang di dalam kehidupan saudara dan saudari sekalian? Apakah itu hanya menjadi pengalaman di masa lalu? Dan hari ini itu hanya menjadi sebuah aksesoris. Saudara, apakah Injil masih menjadi tumpuan Anda dan saya bahkan untuk berdiri di masa sekarang? Atau jangan-jangan ada yang lain? Ada berita-berita baik, versi-versi Injil kita sendiri. Yang jangan-jangan itu adalah uang. Yang jangan-jangan itu adalah pengakuan manusia. Jangan-jangan itu adalah properti dan fasilitas yang sedang menjadi tumpuan kita. Sehingga kita merasa lebih dianugerahi ketika kita memilikinya dibandingkan ketika kita tidak mempunyainya. Saudara, kita sangat bisa terjebak dengan pandangan iblis. Ketika iblis waktu itu mengerjakan sesuatu kepada kehidupan seorang bernama Ayub. Kita berpikir iblis mencobai dengan cara mengambil harta dan segala miliknya. Tapi saudara, saya ajak kita coba sedikit menyimak. Apa yang sebetulnya terjadi di dalam percakapan antara Allah dengan iblis pada saat itu. Saudara, di dalam Ayub 1 ayat 8-9. Allah bertanya kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, jawab iblis pada saat itu kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut dengan Allah? Saudara, tentu setelah itu iblis memang akhirnya diberikan kesempatan untuk mencobai dan kemudian menghancurkan segala yang dimiliki oleh Ayub. Tapi seperti yang kita tahu kisahnya, iblis gagal. Tapi saudara, kalau kita mau coba melihat kembali, sebetulnya apa yang menjadi tujuan utama dari iblis? Saudara, tujuan iblis bukanlah untuk menghancurkan hidup manusia. Tetapi kita bisa lihat di sini, apa yang diincar oleh iblis adalah menggoyangkan sehingga manusia tidak lagi takut akan Allah. Bukan soal hancur segala hidupnya atau miliknya, tetapi mencoba menggoyang mereka supaya mereka tidak lagi takut akan Allah. Maka saudara, teks ini secara tersirat menggambarkan sebaliknya. Kalau iblis zaman dulu bekerja dengan cara seperti itu, maka iblis sekarang juga bisa bekerja dengan justru memberikan segala yang kita inginkan, segala hal yang ingin kita miliki. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa perlu takut akan Allah. Supaya kita tidak lagi merasa perlu bergantung dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Supaya kita tidak lagi merasa bahwa kita butuh akan Injil itu. Iblis bisa lakukan itu. Itu sebabnya pesan Paulus sampai hari ini masih sangat relevan. Untuk kita harus terus berhati-hati. Jangan sampai Injil yang dahulu engkau terima kemudian menjadi sia-sia. Kita tutup bungkus, kita simpan di dalam gudang masa lalu. Sehingga ketika kita berbicara tentang Injil, selalu ngomonginnya tentang masa lalu. Oh ya, dulu Injil membuat saya jadi orang yang berbeda dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sekarang masih jadi orang yang berbeda gak? Atau kita masih jadi orang yang sama? Atau bahkan udah balik lagi? Saudara, mari sebaliknya, teguhlah berdiri. Jadikanlah Injil yang benar itu sebagai acuan yang terus melandasi segala keputusan dan pilihan hidup kita di masa kini. Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mereaksi terhadap sesuatu, kita meresponsnya dengan Injil yang ada di dalam diri kita. Tuhan sudah baik sama saya, maka sudah sepantasnya saya berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar saya, bukan karena kebaikan orang lain. Lalu yang selanjutnya, marilah kita juga teguh berpegang. Jadikanlah Injil itu sebagai landasan yang tidak akan goyah, menjadi kekuatan untuk menghadapi goncangan demi goncangan di masa yang akan mendatang. Meskipun berita begitu menakutkan, meskipun kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, bahkan kondisi tubuh kita sepertinya masa-masa yang akan datang akan semakin terus menurun. Tapi terus berpeganglah kepada Injil itu. Itulah anugerah yang terutama dan yang terbesar. Saudara, itu sebabnya hanya karena anugerah Allah kita bisa menerima anugerah akan Injil yang benar ini. Yang kedua saudaraku, Injil itu juga tidak hanya the true gospel, tetapi yang perlu kita terima adalah Injil yang juga adalah Injil yang utuh. The complete gospel. Saudara, Injil yang utuh itu terangkum di dalam 3 hal di dalam perikop ini. Yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia. Lalu kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi Injil. Oleh karena tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada Allah lain yang mengerti dan turut merasakan apa artinya menjadi manusia. Dan tidak akan ada Allah lain yang mau benar-benar berada di tengah manusia dan yang sungguh-sungguh peduli dengan kondisi manusia yang berdosa dengan segala tantangannya hingga sampai saat ini. Hanya Dia Allah yang pernah menjadi manusia dan yang tahu persis apa yang terjadi di dalam kondisi manusia. Nah, saudara, yang kedua, kematian Tuhan Yesus juga menjadi Injil. Karena Allah tidak pernah membiarkan, tidak mau membiarkan manusia itu di dalam kondisi yang berdosa kemudian terpisah secara kekal dengan Allah. Maka Dia mengambil waktu yang tepat untuk justru mati menebus dosa manusia. Sehingga relasi yang terpisah secara kekal itu kembali diperdamaikan.
maka kita sekarang dengan bebas, dengan penuh keberanian, bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, saudara, Injil yang selanjutnya dinyatakan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi Injil. Oleh karena hari ke depan, kita bisa sambut dengan satu ucapan syukur. Oleh karena ada jaminan hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut. Dia bangkit. Maka kita mempunyai harapan untuk hidup sama seperti dia di dalam kekekalan menikmati hadiratnya. Saudara, di dalam bagian ini, khususnya di perikop ini saudara, kita melihat tadi Paulus cukup banyak mengambil waktu untuk membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bagaimana ia kemudian menampakkan diri kepada Kefas, kepada 500 saudara lainnya, kepada Yakobus dan kemudian juga kepada dirinya. Saudara, mengapa hal ini begitu ditekankan oleh Paulus? Saudara, hal ini ditekankan oleh sebab jemaat di Korintus pada saat itu hidup di tengah filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu sebetulnya menganggap tidak penting akan yang namanya doktrin kebangkitan. Kenapa? Sebab dalam filsafat Yunani mereka memandang bahwa roh dan tubuh itu terpisah. Roh itu sifatnya ilahi, naturnya ilahi, maka dia akan kembali ke sorga. Sedangkan tubuh itu naturnya duniawi, dia akan binasa, akan berakhir di dunia ini. Nah, saudara, filsafat ini pada akhirnya akan menghasilkan dua respons yang ekstrim, saudara. Yang pertama, mereka yang bergerak kepada arah asketis. Mereka beranggapan bahwa tubuh ini menjadi penghalang roh. Maka mereka memilih untuk menyakiti tubuhnya supaya rohnya itu bisa dibebaskan. Supaya bisa lepas dari segala jerat dan ikatan-ikatan yang ada pada tubuh. Mereka berpuasa dengan ekstrim. Mereka tinggal di daerah-daerah yang sama sekali tidak nyaman. Masuk ke dalam goa, digantung, terbalik dan lain sebagainya. Supaya apa? Tubuhnya itu mati kuasanya dan dia bisa memfokuskan kepada rohnya. Tetapi di ekstrim yang lain, mereka bergerak ke arah hedonis. Karena mereka beranggapan, ya tubuh ini kan cuma sementara, nanti juga habis kok, toh roh kita akan kembali kok nanti. Ya sudah, maka kita puas-puaskan dengan tubuh ini, mumpung kita masih bisa nikmatin lah. Ayo kita minum, mabuk dan lain sebagainya. Ayo kita hidup dengan kotor, berjinah ke sana sini dan lain sebagainya. Toh mereka merasa nanti juga akhirnya rohku bebas dan tubuh ini akan mati. Nah, saudara, oleh karena itu ada penafsir yang menyebutkan, orang-orang di Korintus ini juga sangat bisa dipengaruhi dengan stigma, dengan pandangan-pandangan yang beredar tentang filsafat Yunani ini. Sehingga mereka merasa tidak perlu akan adanya Injil kebangkitan itu. Saudara, Injil yang tidak utuh pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan di dalam hidup orang percaya. Ketika kita melihat dua ekstrem ini, kita melihat baik yang asketis maupun yang hedonis. Mereka menunjukkan bahwa hidup dalam dunia ini itu sangatlah sia-sia. Sangatlah tidak memiliki dampak apapun. Mereka sibuk dengan hal-hal yang pada akhirnya tidak lagi dilanjutkan sampai kekekalan. Tetapi saudara, sebaliknya, kebangkitan Tuhan Yesus dan keputusannya untuk kemudian melakukan perjumpaan dengan menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada Paulus, itu adalah untuk menunjukkan, menyatakan bahwa hidup yang telah ditebus olehnya itu adalah hidup yang kemudian jadi punya makna, jadi punya arah, jadi punya tujuan. Bahwa hidupmu ini tidak sia-sia. Meskipun memang mungkin di dalam hidup ini kita akan masih mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu akan menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Meskipun kita tidak menjadi orang yang kaya, tetapi kesempatan kita di dalam segala keterbatasan itu justru membuktikan pemeliharaan Tuhan. Itulah saksi Kristus. Karena hidupku bukan tergantung pada apa yang ada di dunia ini, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Injil yang telah menyelamatkanku. I have enough. Aku cukup. Dan aku mau memberitakan itu kepada orang-orang selama aku masih hidup. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menerima Injil yang utuh ini. Sebab tanpa sungguh-sungguh menghayati kebangkitan Kristus, maka hidup kita akan berpikir apa? Ya nanti hidup akan berakhir. Ya udah, nikmatin, investasi sebanyak-banyaknya, kerja sekuat-kuatnya, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa menghasilkan, habis itu nikmatin, bagi buat anak cucu. Saudara, itu adalah hidup yang berhenti pada fokusnya untuk hidup yang sementara ini. Tetapi orang yang menghayati kebangkitan Kristus, dia percaya hidup ini tidak hanya untuk dunia ini, tapi untuk sampai kekekalan nanti. Maka aku terus mau bekerja untuk Kristus.
Nah, saudara, ketika seseorang telah menerima Injil yang benar dan Injil yang utuh, maka hidupnya akan diubahkan. Di sanalah Injil nyata bekerja. The gospel is at work, mengubahkan orang-orang. Dalam ayat 9-11, Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah sebetulnya orang yang paling hina. Tetapi ketika dia menerima Injil yang benar dan yang utuh, Injil itu mengubahkan seorang yang hina menjadi seorang yang berharga. Betapa tidak dia berharga, sebab Tuhan Yesus mau menjumpai dia. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sebetulnya adalah orang yang tidak layak. Untuk disebut rasul, untuk menjadi messenger of God, dia tidak layak. Dia justru pernah melakukan penganiayaan kepada jemaat Allah. Tetapi ketika dia menerima Injil yang benar dan Injil yang utuh, Injil itu mengubahkan dari seorang yang tidak layak menjadi seorang yang terhormat. Betapa tidak terhormat, sebab dia dipanggil, dipercayakan, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan yang mulia, untuk menjadi saksi Kristus bagi bangsa-bangsa. Sehingga saudara, di ayat 10 dia mengatakan tadi kita baca, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Hanya karena anugerah Allah yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk menerima Injil yang benar dan yang utuh itu. Sehingga melaluinya, saudara, kita akan mulai memiliki pandangan yang berbeda, mindset yang berbeda. Setiap kesempatan untuk kita boleh bekerja lebih keras bagi Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Kehormatan, syukur. Disitulah kita juga menyadari kenapa Paulus pada akhirnya di dalam Galatia 2 ayat 20 itu bisa berkata seperti ini menjelang hari-hari terakhir dia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dan itu artinya juga untuk saudara dan juga saya. Saudara, saya ingin mengajak kita kembali mengingat kisah yang tadi saya sampaikan. Ketika John kecewa oleh karena dia tidak mendapatkan sepatu yang jauh lebih bagus dari apa yang diterima oleh saudaranya. Apakah Jacob mendapatkan anugerah sedangkan John tidak mendapatkan anugerah? Apakah ketika kita tidak mendapatkan seperti orang-orang yang kita anggap berlebih dan mendapatkan apa yang sebetulnya kita juga inginkan, menjadikan kita tidak dianugerahi dan mereka lebih dianugerahi? Tidak, saudara. John dan juga kita sesungguhnya telah menerima anugerah yang jauh lebih besar dan utama, yaitu ketika sang ayah memberikan dirinya waktu untuk berlatih kepada dia. Kita telah menerima anugerah ketika Tuhan Yesus telah memberikan dirinya kepada kita. Sehingga Injil kabar baik itu bukan tentang anugerah-anugerah kecil yang mungkin kita ingin. Tetapi Injil yang terutama yang tidak boleh kita lupakan adalah seperti apa yang dikatakan oleh seorang bernama Joni Eareckson Tada. Boleh next slide-nya. Joni Eareckson Tada berkata, God is good, not because He gives us answers. Tuhan baik bukan karena Dia menjawab doa-doa kita. Bukan hanya karena itu. Tuhan itu terutama baik karena Dia memberikan dirinya kepada kita. Because He gives us Himself. Saudara, saya percaya mungkin sebagian dari beberapa sudah tahu cerita dari seorang bernama Joni Eareckson Tada ini. Dia adalah seorang yang lumpuh di dalam masa mudanya sekitar 17-18 tahun. Dia merasa hidupnya tidak berguna oleh karena dia lumpuh dari leher ke bawah. Tetapi di situ dia mengalami satu penguatan.
Kebaikan Tuhan itu bukan karena dia menjawab doa-doa supaya dia dipulihkan dari rasa sakitnya. Tetapi dia menghayati kebaikan Tuhan itu adalah karena Tuhan sudah memberikan dirinya untuk saya. Dan dengan demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, dia menyerahkan dirinya untuk dipakai. Dia bekerja lebih giat daripada orang-orang lain yang tidak mengalami kelumpuhan. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan kuasa Allah, karya Allah, anugerah Allah itu juga ada di dalam dirinya dan menjadi Injil bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, ingatlah akan anugerah terutama yang tidak dapat digantikan dengan anugerah-anugerah kecil untuk hidup yang sementara. Tetapi anugerah utama itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya, nyawanya, supaya kita diselamatkan tidak hanya untuk dunia yang sementara ini, tetapi untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian yang tadi. Besar anugerah Tuhan melimpah di dalamku. Sebuah pujian yang meneguhkan kita bahwa diri kita sebetulnya adalah pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi oleh Tuhan. Bukan dengan anugerah-anugerah kecil yang berada di sekitar kita. Tetapi kebesaran anugerah Tuhan adalah karena Dia telah menyelamatkan kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan itu semakin melimpah ketika kita menghayati akan kuasa Injil Tuhan dalam hidup kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih yang selamatkanku. Kita hidup di dalam kelimpahan. Bukan karena harta dan kekayaan. Kelimpahan karena kesempatan melayani-Mu. Oh, semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah. Oh, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
hari semakin bertambah sang anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Justru ketika kami melihat ada banyak kelemahan di dalam dunia ini, kami menemukan anugerah Tuhan. Oleh karena ada kekuatan yang semakin Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami kekurangan, Tuhan itu boleh menjadi kesempatan bahwa semakin berlimpah anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sebab keselamatan daripada-Mu tidak akan pernah goyah dengan apapun juga. Maka kiranya Tuhan, segala kehidupan kami ini Tuhan, boleh kembali kepada satu ingatan bahwa anugerah keselamatan yang kepada kami Engkau boleh berikan. Kiranya itu membuat kami menjadi terhormat, membuat kami semakin giat untuk terus bekerja lebih keras bagi Tuhan. Karena setiap kesempatan untuk melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.